Ternyata bikin bisnis tuh kayak begini ya. Bikin bisnis tuh bukan bukan sekedar cuma nyari produk dan jualan. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so saya barusan balik dari Surabaya. Jadi kemarin barusan ada acara Idea Cloud Bootcamp. Jadi itu adalah acara offline. Kalau biasanya Anda tahu Idea Cloud itu online ya, ada Idea Cloud Incubator. Nah ini adalah Idea Cloud Bootcamp. Jadi kemarin memang hari Sabtu ya, saya berangkat pagi-pagi. Acara sih udah dimulai Sabtu pagi, tapi yang mengisi masih Coach Robi duluan. Jadi saya berangkat pagi-pagi, kurang lebih dari rumah, iya 1,5 jam lah ya ke Fasa Hotel di Surabaya. Nah, acara ini cukup menarik karena acara offline dari Idea Cloud. Dan di sini ngajarin gimana sih caranya untuk bikin bisnis Anda itu jadi autopilot. Jadi banyak sekali kan di luar ngomongin kayak bisnis autopilot sebagainya begitu, tapi nggak terlalu clear sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk sebuah bisnis jadi autopilot. Jadi saya, Coach Robi, Pak Hermanto di situ sharing. Cukup menarik teman-teman. Coach Robi ngajarin tentang ada beberapa hal. Yang pertama adalah internal business process. Jadi internal business process itu untuk membuat supaya bisnis Anda bisa autopilot. Of course Anda harus tahu bisnis Anda itu kerjanya apa. Jadi setiap orang itu ngapain, pelaporannya kemana, reportingnya kemana, mesti ngapain aja. Jadi detail itu harus didokumentasikan cukup tebal sebenarnya. Jadi kemarin itu sharing di situ, kemudian dikasih materinya semuanya lumayan. Karena setiap orang jadi kayak, ternyata bikin bisnis tuh kayak begini ya. Bikin bisnis tuh bukan sekedar cuma nyari produk dan jualan. Itu namanya jualan, yes. Nah itulah yang membedakan antara dagang versus bisnis. Karena dagang ya mikirin jualan. Ini gimana laku, jualan, that's it. Tapi ketika Anda membangun sebuah bisnis, apalagi mau autopilot, ya kayak kemarin, jadi yang dilakukan adalah kita mendesain aktivitas di dalam bisnis itu apa saja, tiap orang itu ngapain saja, alurnya jelas. Karena kalau alurnya nggak jelas, Anda bisa rawan fraud, rawan pelanggaran. Dan kemudian kalau ada orang baru masuk, ngajarinya setengah mati karena inget-ingetan aja kayak leadernya ngajarin bawahannya. Ya kalau leadernya inget, kalau enggak, kan nggak ada SOP yang terstruktur. Nah itu diajarkan kemarin di sesi pertama. Di sesi kedua, Coach Robi membahas tentang KPI. Jadi kita selalu mengatakan bahwa target saya 1 miliar, target saya 100 juta. Tapi nggak pernah kecapai. Karena apa? Karena ternyata di setiap orang di dalam company, itu hanya menjalankan, ya diusahakan ya mencapai. Saya sudah niat, sudah giat, sudah ini itu. Tetapi nggak pernah ada ukuran yang tepat untuk mengukur apakah orang ini bagus atau tidak performanya di dalam company. Kalau untuk mencapai 100 juta dan Anda punya 2 tim sales, maka sebulan tim sales Anda harus memiliki 50 juta sales. Ya kan? 50 juta, target 100 juta. What if mereka sama sekali nggak tahu? Ya dijalanin aja. Hari ini dapat 30 juta, ya lagi musimnya lah, kurang bagus lah, ekonomi lagi resesi lah, dan sebagainya gitu. Tapi nggak detail. Dengan adanya KPI ini, maka jadi lebih detail banget. Misalnya, selain target 100 juta atau target 50 juta, kamu harus menelpon atau menghubungin klien, memprospek klien, calon klien, sebanyak, misalkan nih, 10 per hari. 20 hari kerja berarti 200 per hari. Kalau closing 50 dari 200, oke, 25% conversion. Mereka harus nge-closing. Karena nggak bisa kita bilang ekonomi, resesi, dan sebagainya. Tapi sehari cuma telepon 1. Besoknya 2. Besok 1. Besok ya nggak masuk dulu. Ini kan berarti performanya jelek. Maka Anda harus mendesain setiap orang di dalam company. Ini mesti outputnya apa. Nah ini harus ada. Dan ada scoringnya. Sometimes, bayangin aja. Kalau misalkan ada company yang salesnya adalah misalnya yang dihitung penjualan adalah ketika klien ngambil barang. Tetapi kalau misalkan di dalam KPI itu sales tidak di set harus nagih barang, maka yang terjadi adalah Anda tahu sendiri, barang dikeluarin semuanya, tapi cash flow company macet karena nggak nagih dia, nggak bisa menagih. Dia bisa aja buka tempat-tempat baru, ngutangin sana kemari, terus dia lepas tangan nggak mau nagih. Nah ini jadi berbahaya kan kalau seperti ini. Maka kelihatannya omsetnya gede, tetapi yang terjadi adalah cash flow dari company itu super rendah, kecil sekali. Nah ini kalau Anda tidak mendesain KPI per orang, maka Anda tidak bisa mendapatkan yang namanya bisnis autopilot. Karena Anda nggak tahu outputnya seperti apa per orangnya.
Kita cuma bilang autopilot doang, konsep doang, tapi detailnya seperti apa nggak jelas. Nah, yang ketiga adalah saya sendiri kemarin. Saya ngebahas tentang growth hack secara scaling, terutama cara scaling yang sebisa mungkin masih budget friendly. Jadi yang saya bahas, of course, seperti yang sudah sering Anda tonton di YouTube saya adalah niche market, target market itu seperti apa, yang detail seperti apa, yang benar-benar presisi. Jadi kalau orang ini ditemuin, dia harus closing nih, at least 80% closing. Tapi kalau Anda nemuin dan nggak closing-closing, artinya adalah target market Anda mungkin belum tepat. Kemudian, low hanging fruit versus yang lama. Misalnya, Anda punya university, kampus. Maka target market Anda bukan semua orang mau belajar ke kampus, bukan. Jangan bilang bahwa saya punya semua jurusan, jadi semua orang butuh kampus saya. Enggak, itu salah. Target market Anda adalah anak SMA. Nah, ini mesti lebih spesifik. Sehingga Anda tahu harus datang kemana. Kalau anak SMA, ya otomatis Anda datang ke SMA, habis lulus SMA, masuk kuliah. Pas banget. Tapi kalau Anda bilang semua orang, Anda datang ke anak TK, ya mungkin butuh, tapi butuhnya itu 10 tahun lagi. Jadi ada yang namanya low hanging fruit yang cepat banget untuk di-grab, ada yang butuh waktu untuk belajar, untuk diedukasi atau apapun itu. Nah, ini Anda harus tahu yang mana yang cepat, yang mana yang lama. Yang lama diapain, yang cepat diapain. Supaya ketika bisnis autopilotnya jalan, Anda juga generating cash flow, bukan cuman kebanyakan, I think banyak dari follower saya juga. Kebanyakan kalau jualan, terutama yang jualan online, adalah saya upload produk di marketplace dan di Instagram. Habis itu kita tunggu. Upload konten di Instagram, habis itu kita tunggu. Saya udah rajin upload, kok nggak ada penjualan ya? Target marketnya nggak jelas. Yang follow akun Anda siapa? Yang buka akun Anda siapa? Anda nggak tahu semua kan? Nah, jadi ini kemarin yang dibahas. Sama terakhir adalah cari partner tuh kayak gimana? Cari partner yang bukan partner biasa, tetapi partner yang bisa menjadi atau membawa customer untuk Anda. Jadi cari orang lain yang bisa membawakan customer untuk Anda. Nah, itu yang sering sekali saya sebut dengan Dream 100. Kalau ada partner-partner kayak begini, maka bisnis Anda bisa scale tanpa biaya yang besar. Ya, jadi ini luar biasa banget kalau Anda bisa menemukan orang-orang seperti ini. Saya nyebutnya Dream 100 ya. Jadi Anda bisa Google cari istilahnya namanya Dream 100. But anyway, itu kemarin jadi seru banget. Dan terakhir ya tentunya acaranya seru, rame banget. Kita sampai menolak beberapa orang. Jadi di hari terakhir itu biasa lah ya teman-teman ya. Salah sendiri yang suka telat-telat begitu. Dan di hari terakhir kami menolak banyak orang yang mau join. Karena memang kapasitasnya, Anda lihat sendiri tadi. Anda lihat sendiri. Ruangannya itu penuh banget. Ruangan sebelah udah dipakai soalnya. Ruangan sebelah udah dipakai dan ruangan yang kami dapat itu udah full banget. Jadi nggak bisa kalau ditambahin lagi. Jadi memang full banget. Dan acara diakhiri dengan dinner buat VIP, peserta VIP dengan dinner bersama dengan saya, Pak Hermanto dan Coach Robi. Jadi seru banget. Kita makan di Camas, di Fasa Hotel. Dan Anda lihat sendiri makanannya seru banget tuh. Itu all you can eat, semuanya daging. Buat yang veggie juga ada sih. Tapi itu seru banget. Bener-bener keren banget. Kemudian insight-insightnya di-discuss di situ, kolaborasi yang terjadi di situ. It's amazing guys. Jadi my suggestion adalah kalau ada lagi acara-acara kayak begini dari Idea Cloud, please datang. Oke? Please datang. Satu pesan terakhir sebelum saya akhiri video ini adalah, Anda pernah tahu nggak yang namanya 6 degrees of separation? Jadi untuk menjangkau siapapun orang di dunia ini, teorinya adalah Anda cukup melewati 6 orang saja. Oke, 6 orang saja Anda bisa mencapai siapapun di dunia ini. Maka kalau Anda bisa networking kayak kemarin malam, di ICI terutama, dengan Pak Hermanto Tanoko, salah satu orang terkaya di Indonesia. Terakhir majalah Forbes ngomongnya nomor 7, teman-teman. Crazy ya, nomor 7. Dan orang terkaya nomor 1012 di dunia. Crazy kan? Nah, berarti kalau mau kenalan dengan orang nomor 1 di Indonesia, itu kan tinggal call ya sebenarnya. Jaraknya kan pendek ya. Nah, kalau dengan nomor 1 tinggal call aja, ini mau keluar negeri kemana-mana juga sebenarnya pendek jaraknya. Jadi kalau mau dicariin jarak kesana kemari, harusnya sih dalam jangkauan. Nah, ini yang disebut dengan 6 degree of separation. Anda belajar sendiri. Tapi intinya adalah Anda harus build network kayak begini. Tapi setelah Anda build network apa? Setelah itu adalah, ya Anda harus tahu Anda butuh dikenali nama siapa yang benar-benar impactful ke bisnis Anda. Jangan random aja. Jadi nggak cuma sekedar makan malam, ngobrol-ngobrol doang, tetapi harus Anda bikin network yang jadi itu. Tapi intinya adalah sekali lagi, I'm super excited dengan acara kayak begini.
Gak sabar untuk menunggu acara-acara seperti ini lagi karena udah lama ya nggak offline seperti ini. Alright, so I think itu aja untuk video kali ini. Thank you so much guys. See you in the next video. Bye bye.